Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah memasuki ayat berapa ini? 104 ya. Ayat 104. Ini masih cerita tentang Yahudi. Berarti kalau cerita Yahudi, kita masih cerita tentang keturunannya Bani Israel. Itulah Yahudi. Jadi duluan lahir Yahudi dengan Nasrani. Nasrani setelah itu waktu lahir Nabi Isa alaihissalam baru muncul Nasrani. Tapi dua-dua mereka ini kelompok Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi walaupun dua-dua keturunan Nabi Yakub, ini Yahudi dan Nasrani nggak pas juga. Ya nggak pas juga. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya kita baca ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya, jadi kita pilah-pilah dulu. Jadi pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini biar saya terjemahkan saja. Wahai orang-orang beriman. Ini namanya ayat taksis namanya. Ayat taksis. Taksis ini artinya khusus untuk orang tertentu saja. Tidak diberikan kepada orang lain. Untuk apa ayat taksis itu? Ayat taksis itu untuk tasyrif wal ikram. Untuk memuliakan orang beriman. Jadi maknanya jangan jadi seperti mereka. Kalian orang beriman, orang khusus, orang yang diberikan nikmat khusus oleh Allah, tidak sama seperti Yahudi dan Nasrani. Itu setiap ayat yang kita lihat dalam Al-Quran nanti ada ya ayyuhalladzina amanu. Itu namanya ayatul taksis. Jadi untuk apa? Untuk tasyrifan wa ta'ziman. Tasyrif, ta'zim wa ikram. Ya, sekarang ini yang perlu kita terjemahkan. La taqulu ra'ina. Ya, coba dibaca. Janganlah kamu katakan dalam kurung kepada Muhammad ra'ina. Apa itu ra'ina? Kenapa tidak boleh? Tidak boleh ucapkan kepada Rasulullah ra'ina. Ada apa sebenarnya? Jadi begini ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Ini ayat ini ya dulu tadullu ala al-adab. Menunjukkan kepada etika dan adab. Ada apa kalimat ra'ina sebenarnya? Kalimatnya bagus, bukan tidak bagus. Ini kalimat bagus. Sahabat-sahabat ketika ketemu Rasulullah mengatakan ra'ina wasma'na. Ya Rasulullah, kami mendengar ra'ina itu maknanya jagalah kami ya Rasulullah. Ini kalau kita lihat di sini, nanti kenapa tidak boleh akan kita lihat ini? Kenapa tidak boleh? Padahal lafadznya itu bagus. Maka kalimat la taqulu ini maknanya apa? Jangan kamu ucapkan. Kalimat ini an-nahyu 'alal jaiz namanya. Melarang sesuatu yang boleh. Ini boleh ini, tapi dilarang oleh Allah. Ya, kan timbul tanda tanya. Makanya di dalam terjemahan tidak pernah diungkapkan kenapa tidak boleh. Dalam terjemahan diungkapkan janganlah mengatakan ra'ina kepada Rasulullah, itu saja. Padahal sahabat-sahabat mengatakan ini selalu. Ketika ketemu Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah. Kita lihat makna ra'ina dulu di sini dalam tafsir Baidawi. Ra'ina itu ar-ra'yu hifdzul khairi li maslahah. Menjaga sesuatu demi kemaslahatan, itu ra'ina namanya. Maka ketika mereka ketemu dengan Rasulullah, ya Muhammad ra'ina. Jagalah kami ya Rasulullah. Doakanlah untuk kami ya Rasulullah. Ya, doakan untuk keluarga kami ya Rasulullah. Ketemu lagi sahabat, ra'ina ya Muhammad.
Rupanya kalimat ini didengar oleh orang Yahudi, didengar oleh orang Yahudi. Yahudi mencari celah, mencari cara. Itu ra'ina itu kita plesetkan maknanya. Rupanya ketemu di dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu ra'ina itu artinya apa? Bodoh. Al-humku. Humku itu idiot. Bodoh idiot memang. Al-humku. Kemudian ada juga dalam bahasa Ibrani ra'ina itu maknanya apa? Ra'ina ya Muhammad. Artinya idiot kamu ya Muhammad. Itu dalam bahasa Ibrani. Kemudian ra'ina juga bahasa Ibrani itu al-juhlu. Juhlu itu bodoh. Pada suatu hari, nanti kita lihat nanti asbabun nuzul. Sa'ad bin Haris ya. Jadi Sa'ad pada suatu hari, Sa'ad bin Mu'az. Pada suatu hari Sa'ad bin Mu'az melewati sebuah tempat yang di situ ada Yahudi. Sa'ad bin Sa'ad bin Mu'az, beliau bisa bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu berbeda dengan bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu mereka ngomong bahasa Arab. Kenapa? Karena di dalam kitab Al-Adab Al-Arabi Al-Qadim di situ disebutkan yang dikarang oleh Dr. Syauqi Taif. Awalu man sakana Makkah Ismail wa awalu man takallama al-Arabiyyah Ismail. Yang pertama sekali tinggal di Mekah itu Nabi Ismail. Yang pertama sekali ngomong bahasa Arab itu juga Nabi Ismail. Maka setelah ditelusuri sejarah, itu keturunan Nabi Yakub tidak pernah ngomong bahasa Arab. Mereka ngomong bahasa Ibrani, termasuk Ra'ina. Makanya dua-dua sama bahasanya, tapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Bahasa kita begitu juga. Contoh, ya, kalau kita pergi ke mana itu, ke Jawa sana, kalau kita bilang engkong, itu kakek. Nyot aja kena wajah engkongnya tibin, tibin. Kiban nangkong di dalam, nangkong ya. Maknanya ada kakek di dalam, engkong. Kalau kita engkong itu sudah tibin, lagi engkong itu namanya. Cuma lafaz saja beda, engkong. Satu lagi engkong, itu saja. Ini sama-sama lafaznya, tapi artinya berbeda. Ya. Jadi waktu itu Sa'ad bin Mu'az, ketika beliau melewati kelompok Yahudi melihat Nabi Muhammad juga. Ya, jadi di situ ada kelompok Yahudi sedang duduk-duduk. Lewat Sa'ad bin Mu'az, lewat Rasulullah. Ketika itu apa kata Yahudi? Ra'ina ya Muhammad katanya. Ra'ina ya Muhammad. Nabi Muhammad tersenyum saja. Ya, Ra'ina ya Muhammad. Nabi Muhammad hendak kepala. Nabi Muhammad tahu bahasa Ibrani bukan tidak tahu. Ini sama seperti sebelum kita lanjutkan cerita ini. Ada seseorang mendatangi Rasulullah bersama sahabatnya. Assalamualaikum kata dia. Sahabat tidak tahu, menurut pendengaran sahabat assalamualaikum. Rasulullah bertanya, hal ta'rifuna ma yaqulun? Kalian tahu apa yang mereka katakan? Tidak ya Rasulullah. Dia mengucapkan assam kepada saya, kata Rasulullah. Assalamualaikum. Makna assalamualaikum, celaka kamu. Ya, Mbak, celaka kamu ya Muhammad. Jadi bukan assalamualaikum. Makanya kita jangan salah-salah. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Gimana assalamualaikum? Assalamualaikum. Ya, Mbak. Yang lagi mesti jadi imam lah, Mbak. Banyak bisa hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bismillahirrahmanirrahim? Banyak sudah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan fatal sekali. Jadi kalau salah saja itu bisa salah arti. Assalamualaikum ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab waalaikum. Ya waalaikum. Rupanya ketika Nabi Muhammad melewati Yahudi, ra'ina ya Muhammad. Idiot kamu ya Muhammad, bodoh kamu ya Muhammad ya. Tetapi kalau orang Arab mendengar, oh mayudat Yahudi ya. Yahudi itu memuji Nabi Muhammad SAW supaya menjaga beliau. Ra'ina ya Muhammad, tolong jaga kami, berikan nasihat kepada kami. Rupanya dalam bahasa Ibrani bukan itu, bodoh dia. Ketika itu Sa'ad bin Mu'az mengatakan, kalau kalian ulangi sekali lagi perkataan itu, la adribanna a'naqakum, akan saya tebas leher kalian semua. Ini kata Sa'ad bin Mu'az. Ya. Kemudian apa kata Yahudi? Wahai Sa'ad bin Mu'az, ngapain ingin tebas leher kami? Coba lihat orang mukmin semua mengatakan ra'ina ya Muhammad. Apa salah kami? Sa'ad bin Mu'az tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya apa? Turunlah ayat ini. Ya, turun ayat ini.
Sekarang rubah, jangan lagi ngomong ra'ina. Kenapa? Itu perangai orang-orang Yahudi, Ibrani, bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu artinya apa? Artinya jelek. Ya, artinya jelek. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Imam Ibnu Katsir? Ini ayat ini, nahanallah anil maqal at-tashabbuh bil yahud fil maqal wal fa'al. Ini ayat ini melarang kita, Allah melarang kita untuk menyerupai perkataan-perkataan Yahudi. Kita sekarang senang sekali Pak, terdengar istilahnya dah pakai ini, makanya itu pada istilahnya. Itu dalam perkataan dan dalam tingkah laku. Rupanya dari dulu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkah laku Yahudi dah kalian dah. Oh, mayu Yahudi, begale Pak. Oma joget Yahudi, joget lemah. Oma Pak Yahudi ini keren bahasa, terpergunakan lagi Pak. Padahal itu dilarang. Artinya jangan tasyabuh, jangan menyerupai. Apakah dari segi fa'al itu tingkah laku. Yo tingkah laku kayak Yahudi Pak. Atau makal, cara ngomongnya seperti Yahudi. Maka sebenarnya sudah diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita nanti akan melihat ayat ini. Apa bedanya la a'budu dengan wala ana 'abidu ma'abadtu? Dua-dua artinya kalau kita lihat dari terjemahan, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah yang saya sembah, kamu tidak menyembah yang saya sembah. Tapi kita tidak tahu apa makna itu. Kalimat yang pertama, la a'budu ma ta'budun, maknanya secara fisik saya tidak mungkin datang ke tempat ibadah kalian dan saya sujud di tempat ibadah kalian, tidak mungkin. Itu makna la a'budu ma ta'budun. Satu. Yang kedua, wala ana 'abidu ma 'abadtu, artinya sama tapi berbeda. Satu jumlahnya kata kerja, satu jumlahnya kata benda. Kalau kata kerja, tidak mungkin tubuh ini datang ke tempat ibadah kalian dan beribadah di sana, tidak mungkin. Satu. Yang kedua, kalimat kata benda, wala ana 'abidu ma 'abadtu, itu isim fa'il di situ. Maknanya apa? Pikiran saya, perkataan saya, tingkah laku saya tidak sama seperti kalian wahai Yahudi dan orang kafir. Ya, ini maknanya Pak. Entah apakah saya tidak Yahudi, Pak. Kenapa saya tidak datang ke tempat ibadah Yahudi, tapi pikiran lainnya oleh Yahudi. Ya, itu juga termasuk dalam kategori surah Al-Kafirun itu. Maka pikiran kita baik lagi Yahudi. Jangan pemikiran, jangan ngomongan seperti Yahudi. Jangan tingkah laku juga seperti Yahudi. Kenapa dikatakan Yahudi? Nasrani begitu juga, ya, begitu juga. Karena nanti ayat sebelumnya itu Yahudi dan Nasrani itu mereka nggak akan pernah senang kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Sama-sama sendiri saja mereka saling bunuh-membunuh. Apalagi keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Mereka kan keturunan Nabi Yakub. Dari keturunan Nabi Yakub saja mereka membunuh. Mereka bunuh Nabi mereka sendiri. Mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa kan rencana pembunuhan siapa itu? Yang buat keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Itu kan Yahudi. Baru lahir Nasrani setelah itu. Maka Nasrani itu lahir kapan? Setelah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, saya berdakwah bukan untuk kalian, untuk semua Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Saya untuk Bani Israel. Karena Yahudi itu adalah sebuah ungkapan negatif terhadap satu kelompok, satu kaum yang mereka itu membangkang. Jadi makna Yahudi itu kalau di dalam Al-Quran inna hudna ilaik bisa dimaknai dengan dua makna. Dengan bahasa Arab, ya beda lagi nih. Dengan bahasa Ibrani beda lagi. Dengan bahasa Arab, inna hudna ilaika itu maknanya apa? Kami bertobat, maafkan kami bertobat. Tobat tiura padunggo tobat. Udah syirik tobat. Dia kalau syirik itu cukup sekali. Tidak bisa dua kali kalau syirik. Ya, tapi kalau yang lain itu bisa terserah 1000 kali, berapa kali juga terserah. Tapi dalam bahasa Ibrani itu hudna itu maknanya apa? Ya, inna hudna ilaika. Jadi makna hudna itu Yahudi, yang kelima Yahudi. Yahudi itu apa artinya? Makanya nanti Bani Israel itu Bani itu Israel artinya apa? Isra'iluhu, hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bagaimana? Yahudi, itu kalimat khusus bagi mereka. Jadi berbeda seperti tadi. Kalau tobat kan makna negatif. Tobat itu kan makna negatif. Artinya seorang buat ini tobat lagi, buat lagi tobat lagi, buat lagi tobat lagi.
Tapi bagi mereka tidak, ya Pak. Itu Yahudi itu sebuah hamba Allah yang dekat sekali dengan Allah. Makanya Bani Israel, Isra'iloho, makna Isra hamba, Iloho itu Tuhan. Jadi Yahudi itu apa? Orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam bahasanya ini orang yang tobat, selalu tobat. Nanti kan gak baik namanya. Tobat tapi tobat kan Pak. Buat maksiat, buat syirik dia tobat. Buat syirik lagi tobat. Sehingga dipanggil Yahudi. Orang yang tidak memenuhi janji. Dia sudah syirik kepada Allah, tobat. Syirik kepada Allah, tobat. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kan turun ayat. La taqulu ra'ina. Mulai hari ini kata Allah, jangan ngomong lagi seperti omongan Yahudi. Yahudi ngomongnya ra'ina juga, tapi maknanya berbeda. Maknanya apa? Bodoh, ya Pak. Maknanya bodoh. Maknanya al-humqu, idiot, ya Pak. Jadi sekarang ganti, jangan itu lagi. Ya. Ini makna ra'ina. Ada yang membaca dalam qiraat ra'una, ya Pak. Jadi nanti la taqulu ra'una, ya Pak. Ada ra'una, ada ra'ina. Wa qulu, mungkin ada kalimat lain di sini. Oh ya, ini kalau kita lihat di dalam tafsir juga maknanya ra'in ahwalana. Jadi ra'ina itu selain menjaga orang lain, begitu juga ra'in ahwalina. Ya Rasulullah, jagalah perangai kami. Kalau ada yang salah, tolong kau luruskan ya Rasulullah. Kalau keliru, tolong kau luruskan. Ya, itu makna ra'ina. Tetapi gara-gara ra'ina ini mengandung makna lain dalam bahasa Yahudi, Allah melarang jangan ikut Yahudi walaupun bahasa ini bagus. Jadi makanya di sini kalimat la taqulu itu al-amru yadullu ala wujub. Ini kalau dalam kajian usul fiqh. Dalam kajian usul fiqh nanti setiap perintah itu menunjukkan kepada wajib. Aqimis salat, berarti wajib salat. Wa atu zakat, berarti wajib bayar zakat. Nanti ada kaidah lain lagi, Pak. Ada juga wajib itu al-amru yadullu alal ibahah. Amar itu, perintah itu menunjukkan kepada boleh-boleh saja. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu. Ya Allah, saya tidak mau makan ya, saya mau minum saja. Boleh juga, nggak apa-apa. Jadi tidak wajib. Maka ini wajib. Inilah taqulu, wajib meninggalkan seluruh perangai yang sama seperti Yahudi dan Nasrani. Tingkah laku, pola pikir seperti Yahudi dan Nasrani. Jangan buat lagi seperti mereka. Itu makna la taqulu ra'ina. Nanti dirubah, kalimatnya dirubah. Jadi maknanya di sini ra'i ahwalana. Tolong kau berikan ini kepada kami ya Rasulullah, berikan nasihat ya Rasulullah, itu ra'ina. Tapi gara-gara tadi maknanya seperti itu, makanya makna ini apa? Itu menunjukkan ya. Jadi la taqulu tadi an-nahyu 'alal jaiz. Itu melarang terhadap sesuatu hal yang boleh. Boleh kita ucapkan ra'ina, tapi dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang? At-tasyabuh. Karinahnya apa? Karena sama seperti Yahudi. Kita boleh berbuat apa saja, tapi Yahudi berbuat juga. Jangan buat seperti itu. Ya, jangan buat seperti itu. Ini kalau mereka mengajak berdagang bagaimana? Ya, bukan Yahudi saja, semuanya. Nanti ada di dalam dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, fa idza stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka mengajak berdagang, berdagang saja, tidak masalah. Berdagang saja. Tapi ada satu visi misi kata Allah. Visi misinya apa? Ya apa? Iza stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Mudah-mudahan dengan kamu berdagang dengan mereka, perangai mereka bisa berubah. Jadi makanya Rasulullah ketika berdagang, itu kan banyak orang yang salut dengan Rasulullah, berubah. Akhirnya mereka itu minta saran kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah juga berdagang dengan Yahudi, berdagang dengan orang lain, berdagang dengan orang kafir. Jadi boleh berdagang dengan mereka. Fa idza stajaraka fa'jirhu. Kalau diajak berdagang, berdagang saja. Tapi dengan satu syarat kata Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia itu nanti bisa terpengaruh dengan kamu. Kalau tidak, berarti tinggalkan dagangan itu. Ya, jadi artinya kita berdagang sama dia, paling enggak dia itu termotivasi dengan kita. Ketika kita salat, kita pergi salat. Ini jangan sampai kita berdagang dengan mereka, kita seperti mereka. Ya, enggak pakai ilmu bundung, hana tu baje moe bukan apa. Nanti ditanya orang muslim. Kita tanya, "Kenapa pakai ilmu bundung?" Kalau mengenjina lagi ilmu bundung jin. Ya, jadi sudah menyamakan diri dengan mereka. Ya, kalau seperti itu ya lebih baik jangan berdagang.
Artinya dengan berdagang dengan mereka berubah tingkah laku kita. Dulu harta temenak. Dulu tidak pernah kita apa namanya? Temenak itu apa? Maki-maki, caci maki, ya. Dulu tidak pernah kita caci maki. Akibat kita sudah berteman sama si bulan, suka kacarang katanya caci maki dengan si bulan. Kayu katanya temenak, kamalim katanya temenak dengan si bulan ya. Jadi artinya apa? Kalau hal-hal yang negatif lebih baik jangan saja. Tapi kalau ada hal positif, berdagang saja dengan mereka. Sekarang kita lanjut. Itu makna ra'ina. Wa qulun dzurna wasma'u. Sekarang robah kata-katanya kata Allah. Jangan kata-kata itu. Kata-kata baru ini, dua ini, itu tidak ada sama Yahudi dan Nasrani kata Imam itu. Sehingga Yahudi kamu ngam, pulang permintaan Allah. Kata-kata yang sama. Ya, seperti tadi juga engkau sama engkau. Sama-sama makna engkau. Ini kalau di dalam kajian ilmu balaghah ini namanya jinas. Jinas itu apa? Ada jinas tam. Jinas itu kalimatnya sama tapi artinya berbeda. Ya, kalimatnya sama artinya berbeda. Seperti gari. Gari itu kalau tanya sama orang Banda Aceh Raya, gari itu itangen, gari. Ya, sepeda. Tapi tanya sama orang Sigli sana, gari itu apa? Borgol, gari. Ya, blow gari lah. Ya, banyak borgol. Belum gari, yang gitangan apa? Ini namanya jinas. Kalimatnya sama tapi artinya berbeda. Ini banyak kita ketemukan di dalam Al-Quran. Kalimat sa'ah itu hari kiamat. Sa'ah juga maknanya waktu, jam, ya jam. Dalam satu ayat itu ada dua kalimat yang sama tapi artinya berbeda. Kalau kita tidak memahaminya, dapat sama aja wati, ya, artinya sama. Ini contoh seperti di dalam Al-Quran. Tetapi apa? Penerjemah kurang teliti sehingga kalimat itu tetap ditulis seperti itu. Tapi terjemahan baru sekarang sudah dirubah, ya sudah dirubah. Mana yang kekeliruannya? Ketika turun hujan dari langit, kemudian setelah itu tanaman-tanaman tumbuh, yu'jibul kuffar. Orang di dalam terjemahan, orang kafir takjub. Orang kafir takjub melihat itu, ya takjub melihat kok bisa begini. Padahal makna kufar itu bukan kafir tapi petani gitu. Ya. Karena kalimat kafir itu asal kalimatnya kafara yang fur. Arti kafara apa? Dia congkel tanah, dia tanam benih, dia tutup lagi. Itu makna kafara. Maka kafara di sini diterjemahkan dalam bentuk makna bahasa. Bukan makna orang kafir yang menutup dirinya. Maka kafir itu adalah sebuah kalimat majas. Sesuatu yang membuka diri, kemudian dia memasukkan sesuatu, dia tutup dirinya. Orang kafir kan begitu. Dia tahu nikmat itu dari Allah. Dia tutup lagi dirinya. Ini kan dari punya saya, ini kan kerja saya, maka namanya kafir. Tapi dalam konteks ayat itu, kita cari di tafsir manapun juga. Kufar itu maknanya apa? Kufar itu az-zura, petani rupanya. Jadi petani itu ketika dia sudah congkel tanah, dia tanam ini, kemudian turun hujan, dia minta kepada Allah, ya Allah, dapat hujan ini, Allah turunkan hujan supaya tumbuh tanaman saya. Ketika tanamannya tumbuh, apa kata petani? Ini kan gara-gara saya, ini gara-gara pupuk, ini gara-gara pupuk, Pak. Tadi dia minta kepada Allah. Ketika tanamannya bagus, apa ditanya oleh orang lain? Bukan kayak, oh pupuk rahasia aja, ya pupuk, ya Pak. Mengepuk mati itu oleh Allah. Maka ketika itu apa Allah katakan dalam Al-Quran? Ketika dia sudah bangga dengan apa yang sudah dia lakukan, saya hancurkan semuanya ke alam takna bil amsi. Seakan-akan dia nggak pernah tanam itu, nggak pernah tanam tanaman tadi. Apa deh? Ya Allah hancur tanaman lu. Baru teringat lagi kepada Allah. Kalau tadi tidak teringat, tadi apa? Ini kan ini saya ini bisa panen 2 kali, buahnya bagus. Gara-gara saya kasih pupuk, saya siram dan lain sebagainya. Ya, kan aneh. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini. Akhluqu wa ya'budu khairi wa arzuqu wa yashkuru khairi, kata Allah. Saya yang menciptakan dia, tapi dia menyembah selain saya, kata Allah. Kan aneh. Kita yang membesarkan anak kita, Pak. Anak kandung udah peraya, Pak. Anak kandung. Dalam kandungan sudah lahir, kita sekolahkan. Tetapi dia berbakti sama orang lain, kan Pak Uruci berbakti, Pak. Kan durhaka anak durhaka. Kemudian yang kedua kata Allah, wa arzuqu, saya memberikan rezeki kepada mereka. Tetapi apa? Wa yashkuru khairi, dia bersyukur kepada selainku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih Pak Kepala Dinas Bu, terima kasih Bu, terima kasih Bu. Jadi dia minta kepada Allah. Terima kasihnya kepada Pak Kepala Dinas ya Pak. Bangun malam dia, ya Allah tolong anak saya berlewat pegawai negeri ya Allah. Tolong anak lu ni Allah sakit, anak boleh ya Allah ya Pak. Sakit dan tak sembuh-sembuh. Tengok ke boleh ni. Mati boleh. Oh doktor, mana doktor? Doktor dia cari dulu. Terima kasih doktor sudah sembuhkan anak saya. Doktor itu betul-betul ya Pak. Apa salahnya kita ambil wudu, kita sujud syukur tu. Kita sujud syukur. Ya. Kita sujud syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Allahu akbar. Ya. Kita sujud syukur, tapi dengan saya ambil wudu dulu. Ambil wudu dulu. Kemudian takbir Allahu akbar, kemudian Allahu akbar. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika dapat berita baik langsung telepon Pak Kepala Dinas, terima kasih. Ya. Jadi sebelum terima kasih pada beliau, terima kasih dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki diberikan, tapi kita tidak tahu diri. Ya, kita diciptakan, tapi kita tidak tahu diri. Kita kembali. Kalimatnya dirubah menjadi dua kalimat ini. Ini tidak ada dalam bahasa Ibrani. Ya, tidak ada dalam bahasa Ibrani. Sehingga orang Yahudi kesusahan dia. Gimana cara aku unikan Muhammad lagi? Tidak ada cara lain. Ucapkanlah kalimat ini kata Allah. Wa qul unzurna wasma'u. Makna unzurna maknanya apa? Intadzirna. Ya Muhammad, ketika dalam beribadah jangan cepat-cepat. Ya, kami ingin meniru juga ya Muhammad. Itu makna unzurna. Jadi unzurna itu maknanya intadzirna. Jadi bukan lihat kami, tidak. Intadzirna. Artinya tunggu kami ya Rasulullah. Kami ingin masuk juga ke dalam surga. Tunggu kami ya Rasulullah. Kami ingin juga berbuat kebaikan. Itu makna unzurna. Kemudian satu lagi, wasma'u. Wasma'u artinya apa? Katakan kepada Muhammad, kami mendengar ya Muhammad, sami'na ya Muhammad. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, yastamilu fi wasma'u, ini mencakup makna wasma'u. Itu wasma'u apa? As-sima'u anil Quran, mendengar Al-Quran. Itu masuk juga kemarin. Jadi ketika wasma'u ya Muhammad, kami dengar Al-Quran, kami dengar perkataanmu ya Muhammad ya. Kami mendengar perintah Allah, kami mendengar kalau ini larangan Allah dan akan kami tinggalkan. Sehingga bahasa ini menjadi populer apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Jangan jadi seperti Yahudi, sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami membangkang. Ya, mendengar Pak, tapi membangkang. Ini orang seperti ini kan seperti binatang namanya Pak. Kan belum pegang. Ini Al-Qur'an mengatakan Pak. Jadi yani'aiqu bima la yasma. Ketika seorang itu mendakwahi orang kafir, mendakwahi Yahudi dan Nasrani, itu seperti kita berteriak pada binatang. Ini ada ayat setelahnya nanti. Ada ayat setelahnya. Yani'aiqu bima la yasma'u illa nida'a. Ya. Jadi orang kafir itu kita panggil dia datang Pak. Binatang kalau kita panggil dia datang Pak. Kalau kita usir dia lari. Tapi binatang itu tidak tahu bahasa kita. Dia lihat aja, oh nyoka bengeng, itu lagi miong. Miong itu puji Pak, tetroknya itu puji ajuk makanan. Ya. Tapi bahasa kita tidak tahu, kita panggil dia dalam bahasa kita, dia datang, tapi tidak tahu dia. Kalau ditanya itu apa, tidak tahu dia. Ketika kita marah, lari kucing itu Pak. Tapi dia tidak tahu bahasa kita Pak. Itulah yang dimaksudkan dengan yani'aiqu bima la yasma. Yang lagi binatang Pak. Jadi mereka itu yang didakwahi itu seperti binatang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah konsep kita sebagai orang mukmin. Sami'na wa ata'na. Apapun itu kami dengar. Dari mana asalnya? Al-Quran kami dengar. Dari mana itu? Dari hadis kami dengar. Sami'na wa ata'na dan kami patuh. Kalau ditanya dari mana itu? Dari si fulan. Wah, nampak dengar dari si fulan. Dari si fulan. Si fulan pengah bina. Maka kita kenapa ribut selalu? Si fulan bilang begini. Datang satu lagi si fulan bilang begini. Datang satu lagi si fulan bilang begitu. Ini bukan rudu. Sekarang nggak usah si fulan. Ada nggak dalam hadis dan di Quran? Alah, ada bukan apa hadis Quran aja, ada bukan apa nyanyi kan malim dia malim. Kan masalah malim sekarang. Sekarang masalahnya ada nggak di dalam Al-Quran dan Sunnah itu? Kalau nggak ada, ngapain kita ada-adakan ya? Kan jadi susah namanya. Dalam Al-Quran hana, dalam hadis hana, qiyas nggak ada, ijtihad pun tidak ada, apa-apa tidak ada, tapi enggak kenal.
Ya, buat sendiri. Kan mempersusah diri namanya. Kalau kita ikuti aturan-aturan Al-Quran itu, nggak susah hidup kita. Maka Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Nggak mampu, ya tinggalkan, jangan. Saya nggak mampu bayar zakat karena nggak ada. Jangan bayar, ya Pak. Gimana kita nyupeng dan terbuka? Saya tidak mampu naik haji, nggak punya duit. Jangan naik haji, nggak punya duit, ya Pak. Saya tidak mampu, saya bangun tahajud. Jangan salat, ya Pak. Nggak mampu. Saya nggak mampu baca Quran banyak, baca sedikit. Ya, kan mudah sekali, Pak. Ini kita cari cara gimana yang nggak ada, ya Pak. Yang hana, ya Pak. Yang hana-hana ada beda. Ya. Contoh ya, di dalam hadis itu takbir kan cuma dua model, Pak. Allah Akbar. Satu lagi Allah Akbar. Nggak ada Allah. Kan cari capek saja, Pak. Ini denak ni kau orang tamping. Dan kuyuh kenang kau Pak. Allah Akbar. Mengganggu orang lagi, Pak. Ya, Pak. Mengganggu orang lagi. Ya kan cari-cari, Pak. Cari susah sendiri, Pak. Cari susah sendiri. Ya, Pak. Ketika tidak ada air yang hujan, kan bisa tayamum. Ya, kan bisa tayamum. Kan dipermudah, Pak. Oh, sedang salat, ada musuh di depan, enggak usah salat. Di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana salat ketika musuh di depan. Jadi makanya nanti Rasulullah waktu itu sahabat salat dulu di depan, di belakang pegang senjata. Depan belakang pegang senjata. Ketika mereka sudah mau salam, itu yang pegang senjata langsung letakkan senjata dan salat cepat. Allahu Akbar, mengejar imam. Akhirnya salam mereka sama-sama. Ya. Nanti ada juga yang begini, sebagian sudah selesai, mereka bangun pegang senjata yang belakang ini. Oh susah juga, kenapa? Musuh mengejar kita, nggak sanggup saya. Farijalan aurubana, sambil pegang senjata, Allahu Akbar. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Musuh naik dewi, alhamdulillah. Itu farijalan namanya. Salat sambil berjalan. Atau farubana, salat di atas kendaraan, Pak. Ada kuda, Pak. Maka hana meceh kiblat gede roda tegak kuda, Pak. Bibi bangai kuda kiblat belah gede dia mengapa. Hana perlu ataupun luruskannya, Pak. Terserah kemana dia mau jalan. Ya, farijalan aruban. Yang jelas pertama sekali saja kita menghadap kiblat. Ini kita berdiri, ada musuh menghadap kiblat. Allahu Akbar. Sudah. Setelah itu jalan saja. Oh, ada musuh di sana, ada apa? Belok lagi, Pak. Belok lagi. Begitu juga naik kendaraan. Ya. Jadi jangan lurus terus. Lurus tuh ini kunya na pun aja, na buya wih kau ibu ya nih. Atau ada jurang itu, karut dalam jurangnya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini maksud unwadurna wasma'u, sehingga kaidah ini menjadi satu ketetapannya bagi orang beriman. Sami'na wa ata'na. Asal itu berasal dari Al-Quran kami dengar. Asal itu berasal dari hadis kami dengar. Ya, Quran dan hadis. Hadis itu kan banyak, kan bacot hadis itu banyak sekali. Yang ada pakai Quran dan hadis. Kita sekarang saja cari susah. Jadi susah pun buat cara begini. Padahal cara itu ada dalam hadis. Kita saja malas untuk membuka hadis itu. Ya. Cara itu ada dalam Al-Quran. Kita saja malas membuka Al-Quran. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran kan disebutkan begini. Ini contohnya. Kita kan sibuk kalau lempengan patah bagaimana ini lempengan patah nanti terjadi gempa dahsyat akan patah ini bumi terbelah. Al-Quran sudah ada teori dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Tidak akan pernah patah lempengan itu sebelum saya cabut gunung itu, kata Allah. Sebelum saya cabut gunung itu. Kenapa takut kita? Ini selama ini takut dengan kata si fulan lempengan kita sudah patah. Kata si fulan, gunung Telawah tidak ada patah, yang bukan lempengan ini kancur miur. Urusannya yang hancur yang ciptakan Allah, yang menghancurkan Allah, yang mengembalikan juga Allah. Urusan katanya. Ya. Jadi artinya apa? Yang menciptakan lebih tahu dibandingkan kita. Yang menjadikan itu lebih tahu kapan umurnya, kapan patahnya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ja'alna rawasiya. Saya jadikan gunung-gunung itu supaya lempengan tidak patah. Tapi nanti tunggu saja, kata Allah, wasuyiratil jibal. Kalau gunung saya cabut nanti, maka lempengan akan patah semua. Dan apa yang terjadi? Wa idal ardu muddat wa'alqat ma fiha wa takhallat. Maka nanti akan terbuka semuanya, Pak, karena lempengan sudah patah. Maka semua itu akan naik ke atas, berhamburan semua ke atas. Ini baru, Pak. Ini kita prediksi, ini udah bagi banjara, Pulau Jawa patah dua, patah hilang, patah tinggal ini. Sampai sekarang kan belum patah lagi. Nggak ada patah. Dulu orang mengatakan ini akan sebentar lagi sudah rawan sekali, ini rawan ya. Rawan apanya? Ya.
Dalam Al-Quran sudah ada, tapi kita jarang baca Quran. Dalam hadis juga sudah ada. Ya. Ini makna wa qul unzurna wasma'u. Kita tutup ayat ini. Walil kafirina adzabun alim. Itu lam istihqaq namanya. Jadi orang-orang kafir yang dimaksud kafir di sini Yahudi tadi. Itu Yahudi tadi. Yang mengolok-olok orang lain. Jadi maknanya begini. Kalau kita mengikuti juga pola pikir mereka, kita termasuk juga walil kafirina. Karena kita mendukung. Jadi yang termasuk di sini, seorang berbuat jahat itu bukan berarti dia berbuat jahat saja, Pak. Mendukung perbuatan jahat, dia juga sudah berbuat jahat. Menyediakan sesuatu untuk berbuat jahat, dia juga sudah termasuk berdosa juga. Maka dalam kajian fikih, ya, seorang yang minum khamar itu kan berdosa, Pak. Penyedia khamar juga berdosa. Yang mengantarkan khamar juga berdosa. Yang menyiapkan tempat juga berdosa. Jadi saya nak minum khamar, kenapa? Apa juga? Saya cuma bawa saja, mengantar saja, dosa juga. Oh, saya tidak mengantar, apa juga? Menyediakan tempat. Nyona tempat untuk main judi, dan silahkan saja di tempat saya gratis. Yang menyediakan tempat juga berdosa, maka hati-hati. Ya, maka kalau judi online itu ada judi online, itu bukan orang judi online saja berdosa, penyedia tempat juga berdosa. Penyedia tempat berdosa. Yang setuju juga berdosa. Dia katakan main judi online, paling enggak kita pindah saja. Kalau main judi online, main buat dosa. Yang dilarang oleh kita pindah. Oh, dia minum minuman keras, Pak. Kita menyetujui. Alambah hiji gede. Yang kemah roh, yang mati roh, yang purutan dia, Pak. Kita juga kena tadi, Pak. Kalau diazab oleh Allah, kita juga kena. Bagaimana caranya? Pindah saja. Jadi pindah saja. Ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, itu yang apa namanya? Atau aful iman itu maksudnya apa? Ketika kita melihat bukan lemah sekali iman kita, tidak. Karena kita tidak punya kekuasaan, tak sanggup kita melerai karena banyak sekali orang di situ. Akhirnya apa? Kita pindah saja. Itulah dhaful iman. Maknanya hati kita membenci perbuatan dosa itu. Ini makna lam di sini. Itu lam istihqaq namanya. Artinya, itu perbuatan mereka itu memang sudah dilaknat oleh Allah. Ini sama seperti kata Sa'ad bin Mu'az tadi, fa'alaikumul la'nah. Kalian sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Yahudi tadi, Pak. Rupanya betul Allah mengatakan walil kafirina adzabun alim. Adzabun itu apa? Adzabun itu berasal dari kata ini, Pak. Penggunaan kalimat adzabun. Ma'un adzabun. Arti ma'un adzabun apa? Air, kalau kita bahasakan air tawar. Tawar itu, Pak. Makna adzabun itu tawar. Kenapa dikatakan adzabun? Karena air putih ini air apa namanya? Apa putih ke putih, Pak. Jadi kamu pegang imutla, Pak. Imutla. Air mutla ini tuh bunuh dia pegang itu. Ya. Ya sudah. Oh ya, azbun ya. Air ini mutlak ini bisa menghilangkan dahaga, Pak. Bisa menghilangkan dahaga. Sudah. Yang dimaksudkan azabun di sini itu semua azab Allah itu bisa menghilangkan apa? Pikiran kotor mereka, Pak. Ya, pikiran kotor mereka. Bisa menghilangkan apa namanya? Perbuatan tercela mereka. Urusan itu banyak kan tercela. Orang yang ngomongin menzalimi orang kan tercela. Maka pantasnya apa untuk menghilangkan itu? Diberikanlah azabun. Ya seperti tadi ma'un azabun, menghilangkan dahaga. Air lain bisa juga menghilangkan dahaga, bukan tidak. Tapi berbeda dengan air mutlak ya, Pak. Air mutlak. Ya. Kamu duduk kedai kopi, Pak. Kami minta bukan air putih. Air mutlak apa? Air mutlak. Jadi orang kedai kopi itu pusing dia, Pak. Imutla'nya. Ikada menuhana imutla'nya. Dia balik lagi. Pui dengan imutla'. Dia cari lagi apa imutla'. Imutla' kan air untuk ini, air wudu, katanya air bening ini. Kamu natan semayang, Pak. Nah, imutla' itu apa? Oh, berarti anak semayang dong, imutla' dan debu, Pak. Nak tahu dia air mutlak. Air mutlak kan air suci menyucikannya. Yang B hijau katanya ijalo hijau, Paknya. Ada delekat ibu deh tu, ibu ni hijau ijalo, Pak. Tapi kalau air mutlak itu air suci mensucikan lagi, yang kenyang suci mensucikan, Pak. Dia sudah suci mensucikan. Dia delekat ibu deh apa? Ijalo memang ibu deh, Pak. Jauh, dia ijalo memang. Itu air itu apa? Tidak bisa mensucikan, Pak. Ini suci dan mensucikan. Dia biar colok lagi, Pak. Sudah. Nombor. Oke, kita hentikan saja
InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ini masih pekatun orang Yahudi juga nih Pak. Ya, pekatun orang Yahudi. Apa ini? Ya, ini masih orang-orang ahlul kitab Yahudi. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luar dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.